Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari PPT biografi diri dari tugas berguna. Yang pertama ada identitas diri. Ini identitas diri saya. Yang pertama nama saya dari Jalan Prial Dwi Kusuma. Yang kedua nama panggilan sering dipanggil Denny. Tepat tanggal lahir Metro 13 Juni 2004. Dan jenis kelamin saya laki-laki. Alamat Desa Kalibening, RTW 003 RW 008, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, Lampung. Untuk status saya sekarang masih menjadi mahasiswa agama Islam. Ini ada nomor telepon saya. Untuk kewarganegaraan saya orang Indonesia. Untuk hobi sekarang lebih konten kreator. Yang cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Untuk berat badan dan tinggi, berat badan saya 53 kg, untuk tinggi 172. Yang ini ada cerita tentang saya dan keluarga saya. Jadi saya adalah dua bersaudara dari Bapak Supriyo dan Mbak Ibana. Dan saya ini lahir di Kota Metro pada tanggal 13 Juni 2004. Dan saudara kakak saya yang bernama Dian Puspita Ratnasari yang lahir di Lamongan pada tanggal 13 September tahun 95. Mbakku. Mamamu. Dan di sini ada foto keluarga saya. Yang ini ibu saya, yang ini beban keluarga. Terus yang itu suaminya mbak saya, yang ini mbak saya, yang ini adik saya, yang itu bapak saya. Dan di sini untuk pekerjaan ayah saya dan ibu saya, ayah saya adalah seorang orang kesehatan dan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Untuk kakak saya sendiri, yang ini adalah seorang dokter kecantikan di Jakarta. Ada yang tanyakan di slide ini? Nanti aja weh. Ya kan sampai diskusi. Untuk riwayat pendidikan, saya dulu TK di TK Abang Gantiwarna 2 tahun. Untuk SD di SD Negeri 2 Kalibening, Pekalongan 6 tahun. Untuk SMP, saya dulu SMP di Negeri 1 Pekalongan selama 3 tahun. Dan SMA di SMA Negeri 1 Pekalongan, Lampung Timur. Untuk sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Untuk cerita untuk prestasi hidup. Presentasi dong. Pada tanggal 18 November 2022 di desa saya yang kemarin saya ada acara di desa ulang tahun desa saya yang ke-84 dan mengadakan perlombaan berdusun seperti lomba futsal, voli, terpal, tumpeng dan lain-lainnya. Dan saya di situ selaku panitia juga ikut berantisipasi untuk mengikuti perlombaan seperti lomba voli, terpal. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 futsal dan juara 2 voli terpal antar dusun. Nah, ini contohnya prestasi saya. Ya, prestasi. Ya, seumur hidup itu sih. Untuk cerita kesan menjadi mahasiswa, sama sih seperti kalian orang ini. Pada umumnya belajar, membantu orang tua dan lain-lainnya. Tapi sebagai remaja, saat ini saya juga sering bermain dengan teman-teman ketika ada waktu luang. Tapi ketika saya mau masuk ke dunia mahasiswa ini,
Maksud di dunia perkuliahan ini saya lebih sering berhadapan dengan laptop untuk mengerjakan tugas-tugas. Belajar membagi waktu agar tidak ada yang dirugikan dengan semua itu. Jadi lebih sibuk ngerjain tugas daripada dulu menjadi siswa. Nah, untuk pengalaman organisasi Karang Taruna, program pertama yang saya ikuti dalam organisasi yaitu Karang Taruna. Contohnya ada perlombaan 17 Agustusan. Kira-kira contoh ada cerita dikit. Kira-kira 3 minggu sebelum acara berlangsung, acara itu 17 Agustusan di desa saya. Sebelum acara berlangsung, Karang Taruna ini mengadakan rapat untuk membahas tentang perlombaan 17 Agustusan. Jadi di sini menceritakan tentang pengalaman organisasi ya. Dalam rapat tersebut membahas tentang pembentukan panitia perlombaan 17 Agustusan, meliputi ketua lomba, wakil sekretaris, Bendahara. dan bendahara, seksi perlengkapan, seksi acara, dan seksi konsumsi. Di sini saya ditugaskan sebagai seksi dokumentasi. Keesokan harinya hari lomba 17 Agustusan pun dimulai dan saya selaku seksi dokumentasi melaksanakan tugas saya dengan tanggung jawab dari pagi hingga sore hari. Alhamdulillah acara dari awal hingga akhir tersebut berjalan dengan lancar. Jadi ini foto-foto Karang Taruna yang ada di desa saya. Untuk hobi, saya ini kenapa memilih konten kreator? Karena yang pertama ada keuntungan menjadi konten kreator. Yang pertama bisa dikenal banyak orang. Kenal. Yang kedua bisa berkolaborasi dalam pembuatan konten. Yang ketiga mendapatkan uang dari konten yang dibuat. Contohnya YouTube dan lain-lainnya. Yang keempat, memberikan dampak positif melalui konten. Kita bikin konten-konten yang positif. Alasan saya memilih hobi ini, yang pertama, prospek masuk dunia entertainment akan terbuka besar. Yang kedua, akan menjadi sangat terkenal karena konten-kontennya yang menarik dan kreatif. Yang ketiga, akan mendapatkan banyak tawaran sponsor, iklan, berduit. Yang keempat, akan menjadi influencer yang menjadi panutan, mencontohkan. Untuk cita-cita, mengapa saya ingin menjadi pengusaha? Alasan saya memilih menjadi pengusaha yang paling utama adalah saya ingin menghasilkan profit yang lebih besar, karena dengan memiliki penghasilan yang besar kita bisa menikmati hidup yang menyenangkan, bebas dari lilitan hutang, memiliki hidup yang berkecukupan, bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Duit. Nah, di sini ada galeri teman-teman. Ini W itu pasti. Ini yang bertukang ini. Sabar, pas datang. Belum ya? Nah, ini yang adanya foto SMA sih, yang apa namanya? Kalau foto TK, SD, TK, SD, SMP nggak ada hilang. Ini foto teman SMA saya dulu suatu di SMA. Nah ini foto tentang panitia Karang Taruna di desa saya. Nah ini teman satu desa. Ini bisa yang ini. Nah yang ini kalau view yang ini teman satu kampus ya, bestie kita kelas. Cukup. Mungkin ada yang dipertanyakan dari PPT saya di sini. Kan tadi kita tuh udah dengerin biografi diri kamu dan kehidupan kamu, keluarga kamu. Nah, untuk menjadi diri kamu sekarang ini nih, siapa sih yang paling memotivasi diri kamu? Terus apa sih hal-hal yang jadi inspirasi kamu untuk menjadi diri kamu seperti sekarang ini?
Untuk itu mungkin saya jawab untuk Rizka. Mungkin sebagian orang menjadi anak muda ada yang salah jalur. Jadi di sini jadilah anak muda yang berguna untuk orang lain dan masa depan. Terus yang memotivasi kamu, yang menginspirasi kamu itu siapa? Yang pertama, saya pernah diajarkan oleh orang tua saya jadi untuk menghargai orang lain itu. Untak tuh. Yang pertama sih untuk motivasi ya kan? Tua ya? Orang tua. Yang kedua terus apa? Iya, berarti yang memotivasi. Iya, orang tua intinya. Orang tua. Ya? Iya, karena orang tua kan omongannya selalu benar dan tidak dirumuskan. Itu tahu.